Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mulai kajian perdana kita di hari ini, syarah al-usul ats-tsalatsah, di mana kitab ini merupakan kitab yang sudah sangat familiar bagi kita semua insyaallah. Maka kita berharap kita betul-betul bisa mempelajarinya dengan baik, memahaminya, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan ana harapkan untuk pertemuan berikutnya masing-masing kita setidaknya minimal membawa kutaibnya, buku sakunya yang kabarnya sudah pernah dibagikan ya. Mudah-mudahan masih ada di rumah masing-masing. Nanti pada pertemuan berikutnya dibawa supaya bisa lebih mengikuti penjelasan yang disampaikan. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sedangkan kitab al-usul ats-tsalatsah adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana di luaran sana beliau lebih dipromosikan oleh orang-orang yang belum mau mengenal sunnah dengan jauh dengan sebutan Wahabi. Kita-kita yang mempelajari karya-karya beliau dan berpemahaman seperti pemahaman beliau, padahal kita mengikuti imam-imam yang sebelumnya pun disebut sebagai golongan Wahabi atau Wahabiyah. Maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui hal semacam ini agar tidak salah memahami hingga tidak bisa memberikan penjelasan kepada saudara-saudara kita yang terbawa oleh isu-isu negatif yang selalu saja digencarkan oleh mereka-mereka yang masih belum mau membuka dirinya untuk berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wahabi atau Wahabiyah sebenarnya merupakan firqah, satu kelompok yang digagas oleh seorang yang bernama Abdul Wahhab ibnu Rustum. Abdul Wahhab ibnu Rustum. Sementara seorang imam yang disebut oleh Ahlul Bidah dengan seorang Wahabi namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ada dua orang di hadapan kita. Satunya Muhammad bin Abdul Wahhab yang kitabnya sekarang sedang kita pelajari, yang berada di atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satunya lagi ada seorang yang bernama Abdul Wahhab bin Rustum. Nah, Abdul Wahhab bin Rustum ini
menyebarkan satu pemahaman Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, yang tidak segan untuk memberontak kepada penguasa yang sah, dan kelompoknya dinamai dengan Wahabiyah. Sehingga tepat kalau kelompoknya dan orang-orang yang bersama dengannya disebut dengan Wahabiyah karena penggagasnya, pendirinya bernama Abdul Wahhab. Pas. Tapi yang sedang kita bicarakan, yang kitabnya sedang kita pelajari, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Idealnya orang-orang yang mengikuti ajaran beliau bukan disebut dengan sebutan Wahabi, tapi disebut dengan sebutan Muhammadi, karena nama beliau adalah Muhammad. Abdul Wahhab itu nama siapanya? Bapaknya. Tapi enggak masalah. Nah, ini sedikit perbedaan. Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahhab yang sedang kita pelajari kitabnya di sini. Yang kedua, Abdul Wahhab bin Rustum. Perbedaan pertamanya itu tadi. Dari segi akidah, Muhammad bin Abdul Wahhab berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti a'immatus salaf dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sedangkan Abdul Wahhab bin Rustum akidahnya lebih Khawarij, lebih ke arah Khawarij, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin lantaran dosa yang dilakukannya dan tidak segan untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Kemudian perbedaan yang kedua antara kedua orang ini, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala hidup pada abad ke-12 Hijriyah. Kita sekarang hidup di abad keberapa Hijriyah? 14. Jauh enggak antara kita dengan beliau? Rasanya enggak jauh. Cuma 2 abad aja. Berapa simbah lah paling begitu ya. Enggak jauh-jauh banget insyaallah. Tapi kalau Abdul Wahhab bin Rustum hidup di akhir abad kedua Hijriyah. Di akhir abad kedua Hijriyah. Ada jarak yang jauh antara keduanya. 10 abad memisahkan keduanya. Abdul Wahhab bin Rustum, seorang yang mengusung pemahaman Khawarij, kelompoknya disebut dengan Wahabiyah oleh para ulama saat itu, hidup pada abad kedua Hijriyah, akhir abad kedua Hijriyah. Sementara Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang disebut oleh Ahlul Bidah juga dengan sebutan Wahabi 10 abad kemudian, pada abad 12 Hijriyah. Tapi yang lucu, fenomena yang enggak jarang kita jumpai dari orang-orang yang masih saja belum mau membuka hatinya untuk menerima dakwah salafiyah ini ya, mereka menyebut semua yang berakidah seperti Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sebutan Wahabi, sekalipun orang itu lahir sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab. Contohnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sekitar tahun keberapa beliau lahir atau hidup? 5 atau 6 Hijriyah kalau enggak salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala oleh Ahlul Bidah juga disebut sebagai Wahabi. Padahal Syekhul Islam lahir, Muhammad bin Abdul Wahhab belum lahir, 6 abad kemudian baru lahir. Ini kan konyol. Kok bisa pengikutnya lahir duluan sementara yang diikuti baru lahir 6 abad kemudian? Ini satu hal yang sangat tidak masuk akal, tidak logis. Namun selalu saja disampaikan oleh mereka-mereka yang masih belum mau membuka dirinya untuk menerima dakwah salafiyah ini. Nah, dari sini kita paham sebenarnya siapa Wahabiyah itu atau siapa Wahabi itu. Wahabiyah sebenarnya adalah satu kelompok yang pernah ada pada akhir abad kedua Hijriyah. Sementara Wahabi yang disebut oleh orang-orang sekarang ini lebih identik dengan Syekh Muhammad bin Abdul
Wahhab yang lahir di abad ke-12 Hijriyah. Sebagian asatidzah atau para ulama menjelaskan mungkin di antara tujuan ahlul bidah menyebut pemahaman kita ini dengan sebutan Wahabiyah, di antara tujuan besarnya adalah untuk memberikan kesan menakutkan bagi orang-orang yang masih awam. Kesannya kan angker banget begitu, Wahabiyah, kayaknya ngeri sekali. Sehingga apa? Orang awam yang nggak ngerti apa-apa, baru dengar namanya aja, orang-orang kayak kita ini disebut Wahabiyah, yang mereka lakukan apa? Udah tinggalin, langsung meninggalkan kita tanpa mau mendengar dulu apa yang kita sampaikan. Tapi kita tidak perlu berkecil hati ketika kita disebut dengan Wahabi atau kita disebut dengan Wahabiyah secara umum. Kenapa tidak perlu berkecil hati? Karena Wahabi itu berarti sebuah penisbatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Wahhab. Innaka antal Wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha memberi karunia, memberi anugerah. Sehingga kita harus berbangga dengan penisbatan ini, karena kita berarti menisbatkan diri kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang penulis rahimahullahu taala dan hal negatif yang disematkan kepada beliau atau orang-orang yang mengikuti dakwah beliau rahimahullahu taala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kutipnya bisa dibuka atau mungkin di-download juga bisa. Ada di Play Store barangkali, Usul Thalathah edisi terjemah begitu, atau bagaimana redaksinya bisa dicari. Maksudnya supaya bisa lebih mengikuti kajiannya dan bisa membedakan mana kalamul musannif, mana kalamus syarih, mana ucapan penulis, mana ucapan pensyarah. Ucapan penulis di sini Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan pensyarah di sini yang Anda pakai adalah syarah dari syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan berarti dari Syekh Saleh. Beliau berkata, Ibtada rahimahullah taala hadhihi ar-risalata bil basmalah. Syekh Saleh berkata, Syekh Muhammad memulai kitabnya ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Iqtidaan bi kitabillah, sebagai bentuk meneladani Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada khilaf di antara para ulama apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada Al-Fatihah atau bukan, tapi yang pasti Bismillahirrahmanirrahim merupakan kalimat pembuka Al-Quran. Yang pasti Al-Quran tidak dimulai dengan ungkapan yang lain, Al-Quran tidak dibuka dengan kalimat-kalimat yang lain, namun Al-Quran dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di antara tujuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitab ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai bentuk peneladanan terhadap Al-Quranul Karim, Kitabullah Ta'ala. Fa inna awwala ma yaqa'u alaihi basaruka fil mushaf. Sesungguhnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang pertama kali kita akan pandang di dalam Al-Quran saat kita membukanya. Sebelum kita membuka Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, kalimat pertama yang kita jumpai dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla kulli suratin minhu Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan sebelum setiap surat akan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Al-Baqarah ada Bismillah, sebelum Ali Imran ada Bismillah, sebelum An-Nisa ada Bismillah. Semuanya ada Bismillahirrahmanirrahim sampai surah An-Nas, kecuali surat apa? Surat At-Taubah saja. Tapi intinya semua surat dalam Al-Quran dimulai dengan ucapan Bismillah. Maka beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim sebagai kalimat pembuka dalam kitabnya ini, sebagai bentuk peneladanan terhadap Kitabullah Ta'ala.
fal bada'atu biha fil rasail wa fil kutubi wa fil muallafat iqtidaan bi kitabillah. Maka memulai satu tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim atau memulai satu karya ilmiah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bentuk peneladanan terhadap kitabullah taala. Wa kadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubuha fi awwali rasailihi. Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memulai surat menyuratnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah dapat dua alasan kenapa beliau memulai kitab Al-Usulus Tsalatsah ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sebagai bentuk peneladanan terhadap kitabullah, dan yang kedua sebagai bentuk peneladanan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinama yaktubu ilal umara war ruasa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat untuk para pemimpin, para penguasa, wa ila man fi aqtaril ardi yad'uhum ilal Islam, saat beliau mengirimi surat mereka untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, yabda'u kitabatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai tulisan-tulisan beliau, surat-surat beliau dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu ahadithahu wa kalamahu bi bismillahirrahmanirrahim, mimma yadullu ala anna al-bada'ata bismillahirrahmanirrahim sunnatur rasul. Begitupun bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ucapan bismillahirrahmanirrahim ini sebagai ucapan pertama beliau dalam hadis-hadisnya, dalam obrolan-obrolannya. Ini menunjukkan bahwasannya memulai satu pembicaraan dengan bismillahirrahmanirrahim termasuk sunnah. Artinya kalau sudah kita pastikan ini termasuk sunnah, saat kita lakukan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ditinggalkan kita akan kehilangan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kama kana Sulaiman, bahkan begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Balqis di negeri Saba. Beliau dalam ucapannya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Naml ayat 31 berkata, ayat 30 berkata, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman dan sesungguhnya ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kebiasaan ini, sunnah ini sudah dilakukan bahkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya yang kita tahu telah dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi assalam. Yanbaghil bad'u bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahammiyah. Maka sudah seyogyanya lah, sepantasnya lah kita mulai tulisan kita yang betul-betul ada urgensinya, ada kepentingannya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya apa? Kita mau memberikan pemberitahuan yang betul-betul penting kepada teman-teman kita, maka mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, terkadang kita harus lebih menjaga di mana bismillahirrahmanirrahim atau lafzul jalalah di sini dan asmaullah taala al-husna yang lainnya tidak perlu dicantumkan dalam lembaran-lembaran yang kita prediksikan akan tercecer di tempat yang hina. Akan tercecer di tempat yang hina. Lebih baik dihindarkan saja atau dihindari saja penulisan bismillahirrahmanirrahim. Karena nanti akan apa? Akan kita jumpai lafzul jalalah dan asma'ullah ta'ala al-husna yang lainnya tercecer di tempat-tempat yang tidak layak. Misalnya seperti beberapa kali anak jumpai itu buku kecil panduan akikah secara sunnah, itu jarang dibaca sama orang. Ketika kita berikan satu box nasi, makanan, kemudian olahan kambingnya disertai dengan buku kecil paket akikah, itu biasanya buku kecilnya tidak akan dibaca. Walhasil dia akan dibuang, akan tercecer di tempat yang tidak pantas. Ahsannya tidak perlu kita sertai dengan buku semacam yang demikian karena tidak begitu efektif. Kalau memang orang ingin belajar, insya Allah dia akan mencari tahu tentang masalah akikah lebih jauh. Dan insya Allah masalah akikah sudah hal yang
sangat difahami oleh kaum muslimin, hanya tinggal detailnya saja yang belum mereka pahami dengan baik. Yang jelas masyru'iyatul aqiqah sudah difahami oleh nyaris semua kaum muslimin. Insyaallah enggak ada kaum muslimin yang enggak paham ada syariat aqiqah, semuanya paham insyaallah. Sehingga ana pribadi memandang dan menyarankan kepada kita semua untuk tidak lagi menyertakan buku semacam itu dalam paket akikoh yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita atau kaum muslimin. Karena apa? Menimbang masalah maslahat dan madaratnya. Maslahatnya enggak seberapa, tapi madaratnya jelas-jelas nyata kita jumpai. Ini sedikit tambahan saja. Wa kulli muallafin lahu ahammiyah wa lahu qimatun wa fi kulli risalatin. Dan dalam semua hal yang betul-betul berharga, penting, perlu untuk diketahui, hendaknya lah kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau enggak penting, ya enggak perlulah mengucapkan atau membuka ucapan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya nanya, nanti sore ada volley enggak di depan gitu, enggak perlu ya. Bismillah, afwan ana tanya nanti sore ada volley enggak perlu. Itu enggak penting-penting amat ya. Cukup langsung tanya saja seperti kita biasa bertanya. Wa ala hadza فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنة النبوية. Dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa mereka-mereka atau kita-kita yang tidak memulai tulisan-tulisan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita telah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kalau dinyatakan meninggalkan sunnah Nabi? Oh, ini bukan hal yang sederhana. Kalau kita sudah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti kadar cinta kita tidak betul-betul kuat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita betul-betul mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara tanda kesahihan cinta yang sesungguhnya adalah kita senantiasa mengikuti orang yang kita cinta. Innal muhibba liman yuhibbu lamuti'u. Sebagaimana dikatakan dalam syair Arab, sesungguhnya orang yang mencinta akan senantiasa mengikuti orang yang dia cinta. Maka kalau kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pasti akan berusaha untuk tidak meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam hal yang sangat sederhana sekali. Makan pakai tangan kanan, makan ucapkan bismillah sebelumnya, pakai sendal kaki kanan dulu, lepas kaki kiri dulu, hal-hal yang sederhana. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW merupakan cinta yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengakuan atau klaim semata. Wal tidak bi kitabillah, bahkan ya tidak mau meneladani kitabullahi al-Qur'anul Karim. Wa rubbama bisababi dzalika anna kutubahum hadhihi wa rasailahum laisa fiha barakah. Bisa jadi karena mereka tidak memulai karya tulis mereka dengan bismillah atau buku-buku mereka dengan bismillah, hilanglah barakah dari karya-karya tulis mereka itu. Karena mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya lah kita perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, dalam perilaku kita sehari-hari, dalam hal yang sederhana. Jangan dalam yang besar-besar saja kita berharap bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, tapi yang kecil-kecil kita tinggalkan. Kalau yang kecil saja ditinggalkan, jangan harap bisa meneladani sunnah-sunnah Nabi SAW yang besar-besar itu. Walaysa fiha faidah, kemudian tidak ada faidahnya. Karena apa? Tidak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Karena meninggalkan sunnah Nabi SAW. Li'annaha idha khalat min Bismillahirrahmanirrahim fa innaha manzu'atul faidah. Karena kalau satu karya tulis atau satu tulisan tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi hal tersebut betul-betul menyebabkan hilangnya atau lenyapnya barakah dan faedah dari karya tulis tersebut. Limadza taraku Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kok masih ada orang yang tidak mau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim? Innama tarakuha li'annaha sunnatun wa hum yanfiruna minas sunnah. Karena mereka tahu kalau nulis Bismillahirrahmanirrahim ini sangat identik sekali dengan sunnah Nabi SAW, dan mereka enggak mau melaksanakan sunnah Nabi. Ada orang Islam kayak begini.
alergi, atau minimalnya setidaknya minder dengan sunnah Nabi SAW. Ini penyakit yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Minder menunjukkan sunnah Nabi SAW di depan khalayak. Misalnya sebagian kita mungkin yang tinggal dengan orang-orang awam di luaran sana, ada momen kerja bakti atau olahraga bersama, futsal atau apalah itu sama teman-teman di kampus atau yang lainnya, mau minum pakai tangan kanan aja malu, bersin mau ngucap bismillah aja ada yang malu, karena dia khawatir dia akan dituduh macam-macam. Oh, orang yang radikal, orang yang terlalu berlebihan dalam beragama dan lain sebagainya. Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dia nggak alergi, tapi dia minder, nggak pede untuk menunjukkan syiar Islam, syiar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita jadi orang-orang yang percaya diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang berada di atas kebatilannya saja, mereka pede kok untuk menunjukkan kesalahannya di depan khalayak. Kenapa kita yang berada di atas hak, di atas kebenaran, kok malah minder untuk menunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lagi walimahan, ternyata dijumpai walimah tersebut digelar di gedung, di mana kalau walimah di gedung umumnya itu dengan konsep apa? Iya, berdiri, standing party. Antara jumlah tamu undangan dengan jumlah kursi tidak seimbang. Jadi sahibul hajahnya ini bisa nyewa gedung, nggak bisa nyewa kursi, begitu ya. Akhirnya apa? Makan pada berdiri. Padahal kita tahu sunnah Nabi SAW makan sambil duduk, bahkan beliau tidak bersandar. Akhirnya yang nggak pede ikut-ikutan makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, mungkin sesekali pakai tangan kiri. Ini satu hal yang sangat menyedihkan kalau sampai terjadi pada diri kita. Merasa minder, merasa nggak percaya diri, menampakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan kaum muslimin, padahal mereka itu kaum muslimin. Yang minder-minder di depan kaum muslimin, bagaimana kalau nanti dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah orang kufar, udah habis Islamnya. Harusnya kita berbangga dengan keislaman kita, kita bangga dengan sunnah Nabi SAW yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah sekelompok orang yang Allah muliakan dengan Islam. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan militer kami, bukan dengan kekuasaan kami, bukan dengan kepiawaian kami dalam menaklukkan berbagai wilayah dan medan, bukan. Tapi Allah jadikan kami mulia karena kami Islam. Faman ibtaghal izzata bighairi Islam, bighairil Islam, adzallahu Allah. Maka siapa saja yang berusaha mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan dia. Pengen coba mulia di hadapan orang dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan banyaknya pengikut yang dia miliki, nggak akan betul-betul mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan dia akan menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan billah. Maka ada orang-orang yang seperti ini, tidak mau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, nulis skripsi misalnya, yang kuliah di kampus-kampus umum. Ada yang nggak pakai Bismillah, harusnya pakai Bismillah. Lagian emang dilarang. Menulis skripsi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kan nggak dilarang. Maka ini satu hal yang perlu kita perhatikan dengan baik, dan kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang lain untuk tidak merasa minder dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama'na Bismillahirrahmanirrahim al-isti'anatu billah. Maka makna Bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada beberapa faedah yang sudah kita ambil dari kajian yang sudah kita mulai ini.
Apa gunanya memulai sesuatu dengan bismillah? Yang pertama, meneladani kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebagai bentuk tabarruk bi asmaillahil husna, sebagai nyari berkah, bentuk nyari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat yang ketiga sebagai isti'anah, minta tolong, minta bantuan. Seakan-akan beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku mohon bantuanmu untuk menuliskan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim, satu hal yang sederhana namun ternyata memiliki kegunaan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan seorang mukmin di dunia ini dan di akhirat nanti. Sebagai bentuk iktida, sebagai bentuk tabarruk, dan sebagai bentuk isti'anah, meneladani kitabullah dan sunnah Nabi SAW, mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada ucapan beliau berikutnya, i'lam. Nah, yang bawa kutipnya atau tadi download di smartphone-nya bisa lihat, musannif berkata i'lam, Syekh Muhammad berkata ketahuilah. Kalimatun tushiru ila al-ihtimami bil mawdu', sebuah kata yang menunjukkan betapa pentingnya apa yang hendak beliau sampaikan. I'lam, sebuah kata yang menunjukkan betapa pentingnya perkara yang hendak beliau sampaikan. I'lam artinya secara bahasa kita ketahuilah. Kata perintah, ketahuilah. Saat beliau mengatakan ketahuilah, itu menunjukkan bahwa perkara yang hendak beliau sampaikan merupakan perkara yang penting, bukan perkara main-main. Fa idza qala i'lam fa ma'nahu, saat beliau berkata i'lam, maka itu artinya annal amra alladhi sayulqihi 'alaika amrun muhimmun. Itu artinya bahwa perkara yang hendak beliau sampaikan kepadamu, kepada kita semua, merupakan perkara yang sangat penting. Fahadhil kalimatu tadullu ala ahammiyatil mawdu'i allati yabda'u biha fihi. Maka kata i'lam ini atau ketahuilah ini betul-betul menunjukkan bahwa perkara yang beliau akan sampaikan di sini adalah perkara yang sangat penting. Wa ma'na i'lam ay ta'allam. Dan makna, maksud dari kata i'lam adalah ta'allam. Maksud dari kata ketahuilah adalah pelajarilah. Bukan cuma tahu, tapi harus belajar. Alhamdulillah sekarang kita di sini semuanya belajar. Wal ilmu, sedangkan ilmu sendiri, i'lam dari kata ilmu, maknanya adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi fil waqi', mengetahui sesuatu sesuai dengan realitanya. Ilmu atau pengetahuan secara bahasa maknanya artinya adalah mengetahui sesuatu sesuai realitanya. Misalnya apa? Kita tahu ini namanya kitab, ini namanya mikrofon, ini namanya tisu, ini namanya meja, ini namanya masjid. Ini disebut dengan ilmu, ini disebut dengan pengetahuan. Betul-betul sesuai dengan realitanya. Tapi kalau ada orang menyebut ini dengan speaker, berarti dia tidak punya ilmu, dia tidak punya pengetahuan. Kenapa? Karena dia mengetahui hal ini tidak sesuai dengan realitanya. Realitanya mikrofon, dia ketahui ini sebagai speaker. Maka ilmu dalam bahasa Arab artinya idrakus syai' ala ma huwa alaihi fil waqi', mengetahui sesuatu, betul-betul mengetahuinya sesuai dengan realitanya, sesuai dengan kenyataannya. Wa idrakus syai' ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi' huwa al-jahlu. Dan mengetahui sesuatu yang bertentangan dengan realitanya disebut dengan al-jahlu, disebut dengan ketidaktahuan, disebut dengan kebodohan. Itu tadi contohnya. Ini mikrofon disebutnya dengan speaker. Maka ini disebut dengan al-jahl, karena mengetahui hal ini tidak sesuai dengan realitanya.
Dari sini kita paham bahwa lawan kata ilmu adalah jahlu. Lawan kata tahu adalah ketidaktahuan atau kebodohan. Kemudian ucapan beliau selanjutnya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Hadza du'aun li talibil ilmi. Ini merupakan kalimat doa bagi para penuntut ilmu, bagi para pembelajar. Kita semua alhamdulillah adalah tullabul ilmi. Kita semua adalah penuntut ilmu. Kita semua adalah pembelajar. Berarti langsung atau tidak kita sedang didoakan oleh beliau rahimahullahu taala. Walaupun beliau sudah di masa yang sangat jauh, tapi ucapan ini beliau tujukan buat semua yang mau belajar buku ini, mau membacanya dan mau mempelajarinya. Kita didoakan oleh beliau dengan ucapan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Fasyaikhu yad'u li talabatil ilmi bi an yarhamahumullah. Syekh Muhammad di sini mendoakan bagi para penuntut ilmu, bagi kita semua, agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yulqiya alaihim rahmatah, dan beliau juga berdoa agar Allah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Fa hadza fi talattuf minal muallim bil muta'allim. Ucapan beliau ini merupakan ucapan yang menunjukkan kasih sayang seorang guru terhadap muridnya. Nah, ini hal yang perlu kita teladani, ini hal yang perlu kita tiru dari beliau rahimahullah ta'ala, bahwa hendaknya seorang guru punya sifat kasih terhadap muridnya. Antum ada yang bilang, saya bukan guru kok, ana security, ana cleaning service, ana driver. Antum semua guru, minimal buat keluarga. Murid-murid antum ada anak, istri, atau mungkin komunitas antum di sana. Antum juga seorang guru, seorang yang mengajarkan kebaikan. Nah, saat beliau mengatakan rahimakallah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ini menunjukkan bahwa beliau memiliki sifat kasih sebagai seorang guru terhadap muridnya. Siapa muridnya? Siapa saja yang mau belajar kepada beliau. Saat kita mau belajar kepada beliau lewat buku ini, berarti secara tidak langsung kita pun jadi murid beliau. Dan beliau menyayangi kita walaupun beliau tidak mengenal kita, bahkan tahu Indonesia saja belum tentu. Tapi beliau mengatakan rahimakallah buat siapa saja yang mau belajar kepada beliau. Maka harus ada sifat kasih semacam ini bagi seorang guru terhadap anak didiknya. Kita ngajarin anak, berusaha untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada anak itu, bukan sekedar ngomel-ngomelin aja, bukan sekedar instruksi saja, bentak-bentak, marah-marahin dan sebagainya. Tidak. Coba tunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kita bisa bersikap baik kepada orang di luar, kepada teman kita, kepada siapalah di luaran sana. Maka kepada anak kita, kepada keluarga kita, harusnya kita bisa lebih bersikap baik lagi. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, bukan kepada orang lain tapi kepada keluarganya. Wa annahu yabda'u bil kalamit thayyib, beliau juga memulai dengan ucapan yang sungguh baik, wa du'a'is salih, dan dengan doa yang sangat baik, hatta yu'athira dzalika fihi. Ini tujuannya kenapa kita harus menunjukkan rasa kasih kita kepada anak yang kita ajari atau orang yang kita ajari. Tujuannya apa? Agar memberikan kesan yang baik pada orang yang mau belajar sama kita. Kalau kita kasar, dia nggak akan terkesan. Yang ada dia malah pergi meninggalkan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran di pojok kiri atas gitu ya. Enggak pakai gitu-gitu segala. Nah, apa kata beliau? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dan dengan rahmat Allah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, kepada umatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau faddan ghalidhal qalbi, kasar, keras hati, apa yang terjadi?
lan faddu min haulik, pasti orang-orang akan pergi meninggalkanmu. Kenapa? Lianna tabiatal bashar tuhibbu al-lina war rahmah. Karena tabiat dasar seorang manusia menyukai kelemah lembutan. Bahkan terhadap Fir'aun pun Allah perintahkan Nabi Musa untuk mendakwahinya dengan cara yang lemah lembut, cara yang baik. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, dakwahilah Fir'aun dengan dakwah yang lembut sekali. Mudah-mudahan dia mau mengingat Allah dan mudah-mudahan dia mau takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip dasar mengajar dan prinsip dasar berdakwah adalah ar-rahmah. Prinsip dasar berdakwah dan mengajar, menyampaikan kebenaran adalah kasih sayang. Wa yuqbil ala muallimih, dan agar dia mau membuka hatinya, membuka dirinya untuk kita yang mengajarkannya. Amma idza bada al-muallimu bil kalamil qasi wal kalami ghairil munasib fa inna hadha yunaffiruh. Tapi kalau kita seorang pengajar, seorang guru, seorang dai menyampaikan ajaran kita dengan cara yang keras, cara yang kasar, apalagi sampai merendahkan orang lain, itu hanya akan membuat orang jadi lari meninggalkan kita. Kita tidak mencari agar orang ngikutin kita, bukan. Gak apa-apa orang gak ngikutin kita. Yang kita cari, yang kita inginkan itu adalah orang, yang kita usahakan itu adalah orang mau menerima apa yang kita dakwahkan. Walaupun mungkin bukan lewat kita, gak apa-apa. Yang penting dia mau nerima. Syukur-syukur lewat kita. Kita gak cari banyak-banyakan pengikut, sama sekali enggak. Yang kita inginkan saat kita menyampaikan kebenaran adalah dia mau mengikuti kebenaran itu. Sebagaimana kita bisa mengikuti kebenaran itu, maka pilihlah cara yang terbaik yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wajibu 'alal muallim, maka sudah hal yang wajib bagi seorang pengajar kebaikan. Kita semua pengajar kebaikan. Wa 'ala man yad'u ila Allah, dan bagi seorang yang mengajak manusia untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala man ya'muru bil ma'ruf, dan sudah menjadi hal yang wajib bagi seorang yang menyuruh kepada hal yang ma'ruf. Wa yanha 'anil munkar, dan hal yang menjadi hal yang wajib bagi seorang yang mencegah kemungkaran. At-talattufu ma'a man yukhatibuhu bid-du'a ilahu, untuk bersikap lemah lembut kepada objek dakwahnya. Dengan cara apa? Bid-du'a ilahu, dengan mendoakan orang itu, kepada anak kita. Mungkin kalimat yang paling familiar, yang paling mudah bagi kita untuk kita ucapkan kepada anak kita adalah barakallahu fik. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau kita enggak bisa arsyadakallah atau hayyakallah atau yang lainnya, enggak apa-apa. Atau mudah-mudahan disayang Allah dan lain sebagainya. Intinya ada ucapan doa yang kita berikan bagi anak ini, bagi anak kita. Pakai bahasa Indonesia enggak masalah, untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar menginginkan kebaikan bagi dia. Sehingga apa? Dia pun mau membuka dirinya untuk menerima apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Wathana'i alaihi, dan memujinya, enggak masalah. Wal kalamil layyin, begitu juga menggunakan ucapan yang sangat lemah lembut. Fa inna hadza, ini poin utamanya, ad'a lil qabul. Kenapa kita harus menggunakan metode-metode yang demikian tadi? Ucapan yang lemah lembut, mendoakannya, kemudian menunjukkan kasih sayang kita kepadanya. Tujuannya apa kata beliau? Hadza fa inna hadza ad'a lil qabul. Karena cara-cara yang demikian akan lebih membuat dakwah kita diterima, insyaallah. Akan lebih membuat dakwah kita diterima. Iya, insyaallah. Kita saja kalau diingatkan oleh seseorang, siapapun dia, kita lebih memilih cara yang baik, kita lebih memilih cara yang santun. Maka begitu pula orang lain, anak kita apalagi, dia akan lebih mengutamakan cara-cara yang baik, dia akan lebih memilih cara-cara yang santun. Kenapa? Karena ini merupakan tabiat semua manusia. Ammal mu'anidul mukabir fa inna hadza lahu khitabun akhar. Adapun seorang yang menentang, lagi membangkang, maka dia punya cara tersendiri untuk kita hadapi, tidak dengan cara yang halus seperti tadi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum." Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Falladzina zalamu min ahlil kitab wa anadu wa kabaru haula'i la yukhatabuna billati hiya ahsan. Maka ahlul kitab yang menentang, yang membangkang, yang melawan, bahkan menzalimi kaum muslimin, mereka tidak didakwahi dengan cara yang baik, bal yukhatabuna bima yarda'uhum. Akan tapi cara yang lebih tepat untuk mendakwai mereka adalah dengan cara yang membuat mereka jera dari kezalimannya itu. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim." Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Al-munafiqun la yujahaduna bis-silah. Tapi kata beliau, orang-orang munafik tidak diperangi dengan senjata. Orang-orang munafik sekarang ada enggak? Zaman kita ini ada, karena definisi nifaq adalah izharul islami wa ibtanul kufri, menunjukkan bahwa dia seorang muslim tapi sejatinya dia orang yang sangat benci Islam. Ada orang-orang kayak begini? Ada. Nah, orang-orang yang model begitu tidak diperangi dengan senjata, tidak dibunuh, tidak disakiti dengan senjata, tapi diperangi dengan apa? Dengan ilmu, dengan hujjah. Karena mereka juga bermain dengan hujjah, tapi hujjah yang batilah, hujjah-hujjah yang menyesatkan. Wa innama yujahaduna bil hujjah wal kalam wal raddi alaihi bil ghilzah rada'an lahum wa tanfiran linnasi anhum. Mereka diperangi dengan hujjah, dengan ilmu, dengan bantahan-bantahan yang keras, yang tegas, agar mereka jera dari kemunafikannya dan agar membuat kaum muslimin lebih waspada terhadap tindakan-tindakan orang-orang semacam itu. Mereka banyak orang-orang seperti itu yang selalu menebar tasykik, keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin, dan tidak jarang mereka memiliki gelar akademisi yang sungguh menyilaukan mata. Bahkan mereka ditokohkan oleh kaum muslimin. Anda pernah baca sendiri langsung gitu ya, di satu harian di Jakarta sana, kolom tanya jawab. Saat itu masih laku gitu koran, ya enggak kayak sekarang. Di kolom tanya jawab itu diasuh oleh seorang yang berpemahaman liberal. Ada ibu yang bertanya kepada ustadz dalam tanda kutip yang mengasuh rubrik tanya jawab itu. Ibu ini bertanya tentang masalah yang dialaminya, yaitu anaknya pindah agama. Maka bagaimana sebenarnya Islam memandang problematika semacam ini? Maka sang ustaz yang berpemahaman liberal tadi pun mengatakan, apa? Ibu, saya tidak akan menjawab dengan jawaban saya sendiri, dengan ucapan saya sendiri. Tapi coba mari sama-sama kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28 27, kira-kira ayat situ. 28 ke. Apa kata Allah di surat Al-Kahfi ayat 28? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sampai sini aja dia bawa ayat itu. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kafir silahkan kafir. Tuh Bu, Allah aja ngasih pilihan buat kita, ngasih kebebasan buat anak ibu, buat kita. Padahal Allah yang nyiptain kita. Masa ibu cuma orang tua yang dititipi oleh Allah maksa-maksa anaknya untuk terus Islam, mempertahankan anaknya untuk terus Islam? Udah biarkan saja. Allah memberikan dia kebebasan untuk memilih. Dalam Al-Kahfi 28, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini kalau jawaban semacam ini diterima oleh orang awam, dia akan iya-iya aja, karena dia nggak paham bahwasanya dia sedang ditipu habis-habisan oleh orang munafik ini. Kok bisa kita bilang dia ditipu? Ibu ini ditipu oleh sang ustadz yang mengasuh rubrik tanya jawab tadi? Iya, karena sang ustadz tadi cuma membawa sepotong ayat, sepotong berikutnya nggak dia bacakan. Lanjutannya apa?
Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa. Kalau di bawah potongan ayat berikutnya akan bisa kita pahami bahwa ucapan Allah faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur bukan pilihan tapi tantangan. Lengkapnya begini. Barang siapa yang beriman, mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Tapi ketahuilah, kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka yang dikelilingi oleh api di sekitarnya.